Aktris cantik Raline Shah dilantik menjadi staf khusus bidang Kementerian Global dan Edukasi Digital, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdiki pada Senin 13 Januari 2025. Raline Shah adalah salah satu artis cantik dan berbakat Indonesia yang lahir pada 4 Maret tahun 1985. Ia tidak hanya dikenal sebagai aktris papan atas, tetapi juga seorang model yang sering mencuri perhatian di kancah internasional. Sebagai putri dari Rahmat Shah, seorang pengusaha sukses sekaligus mantan senator dari Sumatera Utara, Raline Shah memiliki latar belakang keluarga yang mendukung perjalanan karirnya. Sure, my name is Raline Rahmat Shah. Kiprahnya di dunia hiburan dimulai pada tahun 2008, ketika ia mengikuti ajang Putri Indonesia Sumatera Utara dan berhasil meraih posisi 3 runner-up. Karirnya sebagai aktris mulai melejit melalui perannya dalam film 5 cm pada tahun 2012, yang kemudian diikuti dengan penampilannya di 99 Cahaya di Langit Eropa pada tahun 2013 hingga 2014. Namun salah satu momen terbaik dalam perjalanan seni perannya terjadi pada tahun 2015. Ketika ia dinominasikan untuk Piala Citra sebagai pemeran pendukung wanita terbaik atas perannya di film Surga Yang Tak Dirindukan. Tidak hanya berkutat di dunia akting, Raline Shah juga kerap bersinar sebagai model internasional. Ia menjadi tamu reguler di berbagai acara bergengsi, termasuk Cannes Film Festival yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai artis dengan daya tarik global. Baru-baru ini, nama Raline Shah kembali mencuri perhatian publik dengan perannya di luar dunia hiburan. Ia resmi ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih. Raline Shah mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan ini. Bahkan, ia tidak pernah memiliki ambisi ataupun keinginan untuk terjun ke dalam dunia politik maupun pemerintahan. Saat pengangkatan ini terjadi, ia tengah berada di luar negeri dan tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Dalam perjalanan tersebut, ia menerima ajakan dari Menkomdiki, yaitu Mutia Hafid, untuk bertemu dengannya. Ajakan itu akhirnya membuka jalan baginya untuk menerima peran baru yang penuh tantangan ini. Penunjukan Raline Shah sebagai staf khusus Menteri Komdiki menjadikannya selebritas keempat yang mendapatkan posisi strategis di Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, beberapa tokoh dari dunia hiburan juga telah bergabung di pemerintahan ini, seperti Giring Ganesa yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, Raffi Ahmad yang menjadi staf khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, serta Yovie Widianto yang ditunjuk sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Sebagai seorang publik figur yang telah lama dikenal di dunia hiburan, Raline Shah memiliki modal besar untuk mengembang tugas-tugas barunya dalam pemerintahan. Pengalamannya yang luas di bidang seni peran, model internasional, dan kampanye sosial global memberikannya wawasan serta jaringan yang luas. Selain itu, kapasitasnya sebagai seorang tokoh publik dengan pengaruh signifikan di kalangan generasi muda menjadikannya pilihan yang tepat untuk mempromosikan kemitraan global dan edukasi digital di Indonesia. Peran baru ini tidak hanya menunjukkan kapasitasnya sebagai sosok yang multitalenta, tetapi juga memperlihatkan kontribusinya dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam memperkuat komunikasi dan digitalisasi Indonesia. Raline Shah pun menyatakan bahwa dirinya bakal benar-benar menjalankan tugasnya tersebut dengan baik dan penuh amanah. Ia menjamin akan bekerja dengan baik untuk menjaga kepercayaan bersama Menkomdiki Mutia Hafid, sekaligus menegaskan makan gaji buta atau menggabut bukanlah kebiasaannya. Perempuan 39 tahun itu saat ini telah resmi menjabat sebagai staf khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdiki, Nezar Patria, menegaskan bahwa Raline Shah dipilih menjadi staf khusus Komdiki bukan karena popularitasnya sebagai artis, melainkan karena kapasitas dan pengaruh global yang dimilikinya.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa pemilihan Raline Shah hanya berdasarkan ketenangannya di dunia hiburan saja. Sebaliknya, langkah ini diambil karena dinilai Raline Shah memiliki kemampuan strategis yang mampu membawa pengaruh signifikan, khususnya dalam mendukung visi Komdigi. Nezar mengatakan, pengangkatan Raline Shah adalah salah satu upaya Komdigi untuk menyentuh seluruh masyarakat di Indonesia, dalam hal ini strategi komunikasi Komdigi. Tugas yang diembannya kini tidaklah mudah. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan akan literasi digital yang semakin meningkat, Raline Shah diharapkan dapat menjembatani kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda, dengan program-program unggulan pemerintah di bidang komunikasi dan digitalisasi. Peran ini juga memberikan peluang besar baginya untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan komunitas internasional di bidang teknologi dan pendidikan. Sebagai sosok yang inspiratif, Raline Shah kini memiliki tanggung jawab baru yang tak hanya akan memperkuat portofolionya, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Peran barunya ini menunjukkan bagaimana dunia hiburan dan pemerintahan bisa saling mendukung, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Raline Shah adalah bukti nyata bahwa seorang seniman juga memiliki peran strategis dalam membangun bangsa. Dengan pengalaman dan pengaruhnya, ia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi dunia seni maupun dalam ranah digital untuk bangsa Indonesia.